Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Maharani. Kali ini kita akan belajar mengenai operator terbatas dan kontinu. Sumber atau referensi untuk materi saya kali ini adalah dari buku Introductory Functional Analysis with Application oleh Erwin Kreyszig pada subbab 2.7 ya. Tapi di sini saya tidak menjelaskan keseluruhan subbab tersebut. Saya hanya menjelaskan sebagian saja ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Ini adalah kita akan belajar mengenai operator terbatas dan kontinu. Jadi ingat lagi pertemuan sebelumnya atau di video saya sebelumnya, saya sudah belajar mengenai operator linear. Nah, sekarang layaknya fungsi seperti pemetaan yang pernah kita pelajari di kalkulus atau bahkan di SMP maupun SMA. Fungsi itu ada yang kontinu kan? Nah, pemetaan juga sama, ada yang kontinu. Namanya fungsi ada yang terbatas, pemetaan pun bukan pemetaan tapi operator. Operator pun juga ada yang kontinu dan terbatas. Sebelum kita ngomongin operator kontinu dan terbatas, saya mau mengulas lagi mengenai salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Muhammad ayat 10. Di situ Allah berfirman bahwa afalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Yang artinya adalah, maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Allah telah membinasakan mereka dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib serupa. Kali ini kita tidak akan membahas mengenai azab atau nasib dari orang-orang yang berbuat melanggar aturan Allah ya. Kita tidak membahas mengenai itu, tapi kita akan membahas mengenai perjalanannya, traveling. Jadi Allah sendiri juga berfirman bahwa kita tidak boleh bukan tidak boleh ya, tapi sebaiknya tidak berdiam diri di suatu tempat saja gitu. Cobalah jalan-jalan. Oke lah, kalau misalkan kita terhalang oleh dana atau keterbatasan yang lain-lainnya, tapi sekarang itu zaman sudah canggih ya, sudah ada internet, sudah ada TV, sudah ada radio, setidaknya itu ada majalah atau ada poster-poster lah, terserah apapun itu, di mana di media-media itu sudah tertera gambar-gambar, foto-foto, atau bahkan video dan segala macamnya terkait tempat-tempat lain di bumi. Contoh saja ada banyak film baik itu film buatan dalam negeri maupun luar negeri yang membahas mengenai keindahan alam di dunia ini. Nah, terkait dengan traveling. Jadi, kalau misalkan kita melakukan perjalanan nih, perjalanan itu akan kontinu, dalam artian akan bisa terus berlanjut tanpa ada halangan, tanpa ada henti-hentinya, jika tempat yang kita tuju itu masih berada dalam daratan yang sama kan, atau berada pokoknya itu masih bisa terjangkau gitu loh. Contohnya kalau kita jalan kaki atau menggunakan transportasi darat, entah itu mobil, kereta api, bis atau apapun itu, pasti kita tuh cuman pakai bis tok, atau pakai sepeda aja, atau kita pakai kereta aja. Itu hanya bisa dilalui jika kita berada dalam satu pulau. Jadi perjalanan dari tempat tujuan awal hingga tujuan terakhir itu berada dalam satu pulau yang sama. Tapi akan beda cerita jika kalian nyebrang pulau. Nah, kalau nyebrang pulau, kalian akan menggunakan alat transportasi minimal 2. Kecuali jika Anda menggunakan pesawat. Bahkan menggunakan pesawat pun, pesawat transportasi umum ya biasanya ya, transportasi biasa, itu hanya bisa digunakan jika kalian berada dalam bumi. Ya kan? Gak mungkin kan kalian pergi ke Mars menggunakan pesawat terbang biasa,
entah itu Garuda, entah itu Lion Air atau apapun itulah ya. Bahkan pesawat segede misalkan pesawatnya Arab atau pesawat yang manapun tuh cuma bisa sampai di bumi aja gitu. Kalau kalian mau keluar angkasa ya harus pakai roket gitu kan. Pun kalau keluar angkasa itu paling jauh juga sampai di bulan untuk manusia ya. Yang lainnya sih sudah sampai di luar itu kita belum bisa menjangkau sampai mana-mana. Nah, kalau perjalanan traveling ini, perjalanannya ini dianggap sebagai suatu operator, maka perjalanan itu continue, dalam artian cuma menggunakan satu alat transportasi jika dan hanya jika perjalanannya ini itu terbatas, ya kan? Maksudnya terbatas ya sampai jarak segitu aja maksimal gitu, nggak bisa sampai jauh-jauh banget. Hanya sama dengan operator. Tapi gimana sih operator terbatas dan continue itu? Jadi operator maksudnya operator secara umum ya. Nah, ternyata definisinya adalah, oh ya, ini tadi contohnya tadi ya, yang saya katakan. Jadi kalau misalkan kalian berjalan, misal aja berjalan dari menggunakan satu alat transportasi, jalan kaki aja, kalian paling mentok bisa sampai di ujung-ujung pulau ini. Nggak mungkin sampai di sebelah sini-sini kan? Hal yang sama kalau misalkan Anda menggunakan mobil juga sampai di pulau ini aja gitu. Nggak mungkin sampai ke sini-sini. Mobilnya bisa rusak nanti. Kecuali kalau misalkan Anda menggunakan mobil lanjut atau jalan kaki lanjut naik kapal, nah mungkin akan berbeda. Bahkan naik kapal pun cuma bisa di lautan, nggak bisa di daratan. Makanya terbatas dan continue. Nah ini definisi dari operator terbatas. Jadi kalau misalkan Anda memiliki suatu operator T, di sini harus operator linear dengan domain dt, di mana dt itu subset dari x dan kodomainnya itu di y, maka operator T dikatakan operator terbatas jika terdapat suatu konstanta, suatu bilangan real sehingga norm dari Tx itu kurang dari sama dengan C kalikan norm X. Ini untuk X kecilnya adalah sembarang elemen di dt ya, di domainnya. Di sini kalau misalkan ini norm X-nya saya pindah ke ruas kiri, maka akan menjadi seperti ini. Nah, berarti C-nya ini sendiri itu adalah paling besar adalah suatu norm dari Tx, untuk X-nya suatu elemen di sini yang paling besar aja mana, dibagi sama norm X-nya itu sendiri, norm vektor itu sendiri. Nah sekarang kalau misalkan saya, sebenarnya definisi operator terbatas sampai sini sih, sampai sini ya. Nah tapi kalau misalkan ini saya lanjut, C-nya seperti ini, berarti C-nya tadi kan saya bilang maksimum adalah suatu elemen di dt, kita ambil satu elemennya, terus kita cari nilai ininya kan. Nah inilah ternyata supremum dari norm Tx per norm X itu adalah norm T sendiri. Jadi ternyata kalau misalkan dia operator terbatas, T ini operator terbatas, maka kita dapat menemukan normnya. Dimana normnya ini adalah suatu bilangan yang berhingga ya, yaitu C. Nah, dari sini sendiri, kalau misalkan saya tulis kembali lagi, di sini saya kembalikan ke sini, C-nya saya jadikan norm T, maka di sini menjadi norm dari Tx itu kurang dari sama dengan norm T dikalikan norm X. Untuk norm operator sendiri, tadi kan kita sudah mendapatkan ini ya, nilai C ini, yaitu supremum dari norm Tx per norm X. Untuk X-nya bukan vektor 0, dan X-nya ada di dt. Sekarang saya memiliki norm baru, jadi bentuk lainnya tadi seperti yang tadi tuh, bentuk lainnya yaitu ini, supremum dari norm Tx dengan syarat norm X-nya harus sama dengan 1. Jadi kita cari vektor-vektor tertentu di domainnya yang menyebabkan maksudnya kita cari vektor-vektor yang normnya 1 di domainnya, lalu kita cari supremum dari norm Tx-nya. Maka itulah menjadi norm T. Nah, pada teorema ini, norm T ini pasti memenuhi keempat persyaratan norm, yaitu N1 sampai N4. Ini sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Pembuktiannya adalah sebagai berikut. Jadi untuk yang pertama tadi kita ngomongin
bentuk lain dari norm T ya, norm operator. Jadi semisal saya punya norm X itu sama dengan A, dan Y sama dengan seper A kali dengan X. Ya, dengan kata lain Y-nya sama dengan X per norm X ya. Oh iya, syaratnya X-nya bukan vektor 0. Ini karena saya ambil dari sini ya. Di sini X-nya bukan vektor 0. Nah, dengan demikian norm Y, yaitu ini dinormkan, maka ini juga dinormkan, yaitu norm dari X per A. Kenapa di sini cukup ditulis A? Pertama karena A ini adalah suatu bilangan. Norm itu kan hasilnya bilangan ya. Nah, norm X per norm X itu pasti sama dengan 1. Karena T adalah operator linear, maka ini tadi definisi dari norm operator. Ya, definisi norm operator tadi. Ini norm X-nya, seper norm X-nya saya ganti sama A. Norm X-nya yang saya ganti sama A. Maka jadi seperti ini. Kemudian, karena dia tadi operator linear ya, maka seper A ini bisa masuk ke dalam normnya. Karena ini juga konstanta aja sih. Karena dia konstanta dan positif. Atau non-negatif ya. Nggak mungkin negatif karena X-nya bukan vektor 0. Positif, maka dia bisa masuk. Ini sifat dari norm aja nanti. Lalu ini seper A-nya masuk ke sini kalikan seper T dari seper AX. Ini juga merupakan sifat dari norm. Nah, tadi seper A kalikan X ini sendiri sama dengan Y. Dimana norm Y-nya sama dengan 1. Ini kan di sini pakai Y, nggak mungkin dong pakai persyaratannya X lagi. Karena tidak mungkin di sini pakai X lagi, ini nggak boleh pakai X karena di sini pakai variabel Y, maka ditulisnya seperti ini. Sudah terpenuhi dong, norm T sama dengan yang ini. Terbukti untuk yang A. Untuk yang B, jelas bahwa N1 terpenuhi. N1 ini adalah persyaratan dari norm yang berbunyi bahwa norm itu harus lebih besar sama dengan 0. Ya, jelas ya, karena ini supremum dan yang tadi ininya juga norm non-negatif. Norm dari ini kan norm vektor sih sebenarnya, TY itu vektor kan. Nah, karena ininya TY-nya itu norm vektornya ini pasti non-negatif, maka jelas norm T-nya juga non-negatif ya, terpenuhi. Terus kalau misalkan norm 0 ya tentu vektor operatornya juga operator 0. Maksudnya jika operatornya 0, jelas normnya 0 karena operator 0 dikalikan vektor manapun hasilnya 0 ya. Sehingga pasti ini yang nilai 0. Kemudian, jika norm T-nya sama dengan 0, maka haruslah ini kan supremum dari norm TY itu juga 0 ya. Oh ya, tadi maaf untuk yang ini tadi, setelah seperti ini tinggal diganti saja Y-nya dengan X. Karena Y sama X itu adalah dummy variabel aja ya. Nah, terus tadi saya lanjut yang ini tadi. Kalau norm T-nya sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0, artinya yang ini itu juga 0, supremumnya 0, berarti setiap normnya pasti haruslah 0 ya. Nah, kalau norm TY tadi vektor kan, norm dari TY itu adalah 0, haruslah TY-nya sendiri 0. Itu berdasarkan sifat atau bahkan persyaratan definisi norm yang ada di N2 ya. TY-nya diganti TX juga nggak apa-apa. Berarti TX-nya kalau normnya 0, berarti pasti vektornya 0. Dan ini berlaku untuk semua vektor X di domainnya. Artinya, kalau ini berlaku untuk semua vektor di DT, artinya T-nya ini haruslah operator 0. Sehingga N2 terpenuhi ya, yaitu jika T-nya 0, normnya 0, dan jika normnya 0, maka operatornya juga 0. N2 terpenuhi. Nah, untuk N3 itu juga terpenuhi, karena tadi kalau misalkan saya beri alfa ya, berarti norm dari alfa T, di mana norm dari alfa T itu berarti sama dengan supremum dari alfa TY.
Ini jadi norm dari alfa T ya. Ini. Oh ya, di sini saya ada yang kelewat. Oh enggak, benar nggak usah kelewat. Kan tadi ada X-nya ada di dt ya. Maka supremum dari normnya, ini definisi aja. Ini sama dengan, ini kan tadi vektor ya. Ini vektor, norm vektor, maka menggunakan sifat norm biasa di vektor, alfanya ini bisa keluar jadi seperti ini. Nah, kalau supremum dari mutlak alfa dikalikan suatu bilangan, suatu himpunan bilangan ya, berarti nanti mutlak dari alfanya bisa keluar di depannya supremum. Ini sih sifat yang ada di Andel aja sih, sifat supremum biasa. Berarti ini sendiri norm dari supremum dari norm Tx itu sama dengan norm dari T ya. Berarti ini sama dengan alfa kalikan norm dari T. Udah terpenuhi. Untuk yang N4 gimana? Gitu. Ternyata untuk N4 ini juga terpenuhi, yaitu untuk setiap X yang ada di domainnya, kita mencari kesamaan segitiganya ya. Ini adalah norm dari T1 ditambah T2. Ini sama dengan ini, kemudian ini sendiri perkalian, ini menggunakan sifat dari sini ke sini ya. Ini menggunakan sifat dari operator linear. Kemudian dari sini ke sini, ini menggunakan sifat dari supremum, kesamaan segitiga. Untuk yang supremum, silahkan dicek sendiri di buku analisis real. Atau kalau mau membuktikan sendiri lagi ya nggak apa-apa. Sehingga N1, N2, N3, dan N4 terpenuhi. Oh ya, yang terakhir ini sama dengan norm dari T1 ditambah dengan norm dari T2. Sudah terpenuhi, maka teorema tadi benar adanya. Berikutnya adalah contoh dari operator-operator linear yang terbatas dan tidak terbatas. Operator identitas, operator 0, itu adalah operator-operator yang terbatas dengan norm dari I itu adalah 1 dan norm dari 0, dari operator 0 itu ya 0 sendiri gitu. Sementara operator turunan, yaitu operator yang domainnya adalah himpunan semua polinom pada interval 0,1 dengan norm X-nya, ini kan tadi berarti T untuk yang ini ya, berarti T ini adalah dari X ke Y, Y-nya ini juga suatu polinom nantinya ya, tapi X-nya ini, oh maaf, bukan X ke Y, tapi X ke X harusnya, karena nanti turunannya juga mungkin turunannya juga polinom, belum tentu polinom ding, ya berarti benar X, Y. Y-nya nanti nggak tahu apa, yang jelas X ini adalah semua polinom pada interval tertutup 0,1. Nah, di sini dengan T dari, oh ya, norm untuk ini yang ada di X-nya ya, norm untuk X-nya ini sama dengan maksimum dari nilai mutlak dari xt, dimana X-nya ini, maaf ini X gitu, dimana X kecilnya itu adalah anggota dari X. Sebenarnya X besarnya ini merupakan subset dari C01 ya. Kalau Anda lihat bahwa X ini ternyata sebenarnya adalah subset dari C 0,1. Tuh, makanya normnya juga akan serupa dengan C01. Berikutnya tadi
TXT-nya didefinisikan sebagai turunan dari XT. Nah, ini adalah operator linear, sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya mengenai operator linear. Tapi operator ini tidak terbatas. Karena kita dapat menemukan atau membuat suatu fungsi, asumsikan saja fungsinya adalah X T ini sama dengan T pangkat N. Untuk N-nya suatu bilangan asli ya. Nah, ini tuh nanti norm dari XT ini adalah norm dari T pangkat N, yaitu nilai maksimum dari ini ya, yaitu maksimum dari nilai mutlak XT. Nah, karena T-nya pangkat N, maaf ini harusnya XN. Nah, karena T-nya ini pangkat N, maka ini jadi maksimum dari T pangkat N ya. Ini sama dengan 1. Dikarenakan T-nya tadi ini ada dalam interval 0,1. Jadi ya tentu pecahan ya, maka maksimumnya adalah 1. Nah, kalau misalkan normnya 1, maka nanti norm T-nya, yaitu norm dari TXN-nya, XN-nya dibagi sama norm dari XN-nya, ini sama dengan, ini turunan dari TXN itu berarti turunan dari T pangkat N ya. Turunan dari T pangkat N ini kan, kalau ini XN-nya, maka XN turunannya. Turunan pertama ini kan berarti N kalikan T pangkat N-1 ya. Berarti ini norm dari N kalikan T pangkat N-1 per T pangkat N. Ini bisa saya keluarkan jadi N kalikan N-nya kan tadi bilangan asli ya. Norm dari T pangkat N-1 per norm dari T pangkat N. Yang ini tuh hasilnya 1, yang ini hasilnya 1 juga. Sehingga ini, norm T-nya ini, itu akan sama dengan N. Karena ini 1, nanti bisa dicoret. Gitu. Nah, kita lihat bahwa ternyata untuk N-nya bilangan asli, norm dari T tidak terbatas ya. Jadi kalau Anda ambil N-nya 1, nanti ada 2 yang lebih gede daripada ini. 3, ada lagi yang lebih besar, bahkan sampai 1 juta pun masih ada yang lebih besar. Pokoknya barisan N ini, barisan ini kan bukan barisan yang terbatas ya. Makanya norm T-nya tidak bisa dibatasi oleh suatu bilangan gitu, suatu bilangan konstanta tertentu. Ini juga nggak bisa dibatasi oleh suatu konstanta tertentu. Kalau ini tidak bisa dibatasi oleh suatu konstanta tertentu, maka norm T-nya dikatakan sebagai tidak terbatas, sehingga T-nya ini bukan merupakan operator yang terbatas. Atau T tidak terbatas, merupakan operator yang tidak terbatas. Selanjutnya ada operator integral yang didefinisikan seperti ini, dan ternyata operator ini adalah operator yang terbatas. Pembuktiannya Anda dapat melihat sendiri di buku. Pun dengan operator matriks yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari bersama di video saya sebelumnya tentang operator linear, itu juga merupakan operator yang terbatas ya. Selanjutnya ada teorema mengenai operator linear pada ruang berdimensi hingga. Jadi, operator ini menyatakan bahwa jika X merupakan suatu ruang bernorma berdimensi hingga, silakan diingat-ingat lagi ya, apa itu ruang bernorma dan apa itu berdimensi berhingga, maka setiap operator linear pada X merupakan operator yang terbatas, operator linear yang terbatas. Pembuktiannya adalah gini. Jadi kan X-nya adalah ruang bernorma berdimensi hingga. Asumsikan dimensinya sebanyak N. Kalau dimensinya sebanyak N, maka pasti X ini memiliki suatu basis yang terdiri dari N
vektor di dalamnya, di mana vektor-vektor ini saling bebas linier. Nah, ini tadi asumsikan dia basis di X, maka tadi kan bebas linier. Maka untuk sembarang X kecil yang ada di X besar, X kecilnya dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari basis-basis ini. Seperti ini ya. Nah, T tadi kan operator linier di X. Oleh karena itu, dapat ditulis bahwa norm dari Tx, X-nya ini sama dengan ini, kemudian setiap konstantanya dikeluarkan, jadi seperti ini. Lalu menggunakan sifat dari norm, ini tuh akan kurang dari sama dengan nilai mutlak dari ini ya. Itu adalah sifat norm yang ke-3. Tapi karena si J-nya tadi itu bisa positif atau negatif ya, sehingga kalau langsung dijumlahkan ini bisa jadi 0 atau jadi negatif atau gimana. Tapi kalau dimutlakkan saja dia akan pasti positif ya, sehingga berlaku demikian. Kecuali kalau si J-nya ini sudah pasti positif, maka nilainya akan sama dengan. Berhubung si J-nya ini bisa positif bisa negatif, maka ini tandanya kurang dari sama dengan ya. Selanjutnya menggunakan ya maksimum aja sih. Ininya tetap di sini, tapi norm dari TEJ-nya dicari maksimumnya. Tentu nilainya akan kurang dari sama dengan. Nah, dari sini selanjutnya kita misalkan yang ini sigma mutlak si J itu kurang dari sama dengan 1/C kalikan norm dari sigma Cj EJ. Ini kan Cj-nya kan cuma suatu konstanta ya, beberapa konstanta. Sehingga kalau misalkan saya kalikan dengan vektornya dan saya jumlahkan, ini pasti, pokoknya intinya ini pasti terbatas lah, terbatas di sini gitu. Dimana J-nya ini ya suatu konstanta saja sih, konstanta yang terkait ya, tentu akan beda-beda jika si J-nya juga berbeda-beda. Kemudian yang ini tadi sama dengan norm X. Nah, jadi kita asumsikan seperti ini. Dari seperti ini, maka kalau ini tadi saya ganti sama 1/C kalikan norm X, ini yang norm, ini X-nya ya tadi ya, kalikan norm X, maka dapat saya dapatkan bahwa norm dari Tx akan kurang dari sama dengan maksimum dari ini ya, TEK, dikalikan ini tadi kurang dari sama dengan 1/C kalikan norm X. 1/C, ini saya anggap sebagai gamma, norm X yang tetap. Dengan demikian, operator linear pada ruang berdimensi berhingga itu pasti merupakan operator linear yang terbatas. Selanjutnya ada operator continue. Jadi, seperti fungsi, kalian masih ingat kan definisi fungsi kontinu? Hal yang sama juga berlaku untuk operator. Jadi kalau misalnya saya punya operator T dari domainnya ke Y, pokoknya operator saja, tidak harus linear, lalu domainnya, X-nya, Y-nya itu adalah ruang bernorma, maka T dikatakan kontinu di suatu titik di domainnya jika memenuhi sama untuk setiap epsilon ada delta, sehingga jika norm X dan dikurangi X0 itu kurang dari delta, maka norm dari Tx dikurangi Tx0 juga kurang dari epsilon untuk setiap X yang ada di dt. Ini definisi saja, mirip dengan definisi fungsi kontinu, cuman bedanya ada di ini pakai norm. Kalau di ruang metrik pakai D kurung buka X min X0, X, X0. Kemudian kalau di jarak menggunakan di garis bilangan real ya, itu menggunakan nilai mutlak, maka untuk operator kita gunakan norm. Nah, ada teorema terkait kontinuan dan terbatas yang menyatakan jika, oh ya ini ada yang kurang, maaf. Ini X, Y, dan D cantik T yang merupakan subset dari X itu merupakan ruang bernorma. Nah,
Teorema ini menyatakan jika T-nya kontinu, maka T-nya terbatas. Hal yang sebaliknya juga berlaku, jika T terbatas, maka T-nya kontinu. Dan jika T-nya kontinu pada satu titik saja di domain, maka T ini kontinu di semua titik. Pembuktiannya ada beberapa tahap. Yang pertama kita buktikan yang A dulu ya, yaitu kontinuan berhubungan dengan keterbatasan ya, yaitu suatu operator linear dikatakan kontinu jika dan hanya jika dia terbatas. Pembuktiannya jika T-nya itu merupakan operator 0, ya jelas dong, operator 0 itu merupakan operator yang kontinu sekaligus terbatas. Sementara jika T-nya tidak sama dengan 0, maka kita memiliki norm dari T-nya itu tentu tidak sama dengan 0. Karena jika norm T-nya sama dengan 0, maka dia menghalangi atau menyalahi syarat-syarat dari suatu ruang bernorma. Selanjutnya untuk yang ke arah kiri, misalkan T-nya terbatas. Ini soalnya ya. Dan X0 merupakan anggota DT. Juga diketahui. Maka norm dari X dikurangi X0 itu akan kurang dari epsilon per norm T sama dengan delta. Ini kita buat. Jadi dengan ini tuh maksudnya kita buat. Bentuk ini itu kita buat definisi yang demikian. Baru karena T-nya merupakan operator linear, maka norm dari Tx min Tx0 itu akan sama dengan norm dari T kalikan X min X0 dan itu akan kurang dari sama dengan norm T dikalikan norm dari X min X0. Ini sifat dari sini ke sini itu sifat norm biasa. Ini tadi kita punya ini kan, sehingga bentuk ini cukup kita masukkan saja jadi delta. Nah, tadi kan operatornya terbatas dan dia operator linear. Karena dia operator linear, dari sini ini tinggal norm T-nya dipindah ruas, maka jadilah epsilon. Nah, dengan demikian terbukti bahwa T-nya itu merupakan operator yang kontinu. Untuk arah sebaliknya, yang arah kanan, semisal T-nya kontinu dan X0-nya adalah anggota dari domainnya. Maka yang ini adalah definisi dari operator kontinu. Hanya saja ini saya buat ada sama dengannya. Tapi kalau ini ada sama dengannya, maka yang epsilon juga ada sama dengannya. Lalu ambil sembarang elemen di domainnya yang tidak 0. Kita gunakan arah sebaliknya dari pembuktian yang ini, yaitu misalkan X-nya bentuknya seperti ini. Kalau ingin tahu alasannya kenapa kok langsung tiba-tiba menyebutkan rumus fungsi ini atau rumus fungsi ini, itu sebenarnya alasannya adalah pada kayak otak-atik aja ya, biar berlaku demikian, atau biar berlaku yang ini. Norm dari Tx min Tx0 kurang dari sama dengan epsilon. Nah, tujuannya itu, makanya sebenarnya sebelum mengerjakan yang ini, para pembuktian orang yang membuktikan ini tuh sudah menulis coret-coretannya di balik halaman ini, di luar kertas yang ada di buku, dengan cara yang dibalik, jadi dari bawah dulu ke atas, baru ditata dengan kata-kata seperti ini. Oke, saya lanjut. Ini tadi X0-nya pindah ruas, jadi seperti ini. Maka kalau kanan kiri dinormkan, hasilnya adalah yang paling bawah. Dari yang paling bawah sini tadi, kita lanjutkan. Karena T-nya merupakan operator linear, maka norm dari Tx min Tx0, ini ada T masing-masing, itu saya keluarkan jadi yang ini. Setelah saya keluarkan, X min X0 nya tadi dikembalikan dalam bentuk yang seperti ini, sehingga didapatkan demikian. Dan dari sini, karena ini merupakan suatu konstanta, bisa dikeluarkan menjadi ini. Dari sini, tadi norm dari Y
sama deltanya tinggal pindah ruas, maka kita mendapatkan ini. Dan kalau ini kan suatu bilangan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan dalam bentuk, akhirnya ini kan suatu konstanta. Karena berlaku demikian, maka jelas norm dari T, Y, ini terbatas di sini. Artinya T itu merupakan operator terbatas berdasarkan definisi. Nah, dari pembuktian yang ini tadi, dari sini sampai sini, kita mendapatkan jika T-nya hanya kontinu di suatu titik X0, maka nanti dia akan kontinu di segala titik Y. Ini loh, di sembarang Y. Oh, jadi di sembarang Y. Maka pernyataan yang B terpenuhi. Selesai, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.